Rizkia, Mirin. Di luar karena macam panas sekali. Panas. Tadi tanya guru IPA dah, saya pasti akan tahu kenapa di luar panas sekali. Iya, tapi tuh ibu ada kendala jadi tadi bisa masuk. Ibu suka pintar di grup sih. Udah tadi lihat. Orang mau bertanya apa kong? Saya mau tanya, Ya begitu sudah bang, ada matahari toh. Mau tak tahu bareng mau kemarin ibu sudah jelaskan ya mau tak tahu bareng mau tak sekolah. minggu lalu ternyata ini, kita lagi. Jadi, matahari adalah salah satu sumber energi terbarukan yang paling melimpah dan berkelanjutan di bumi. Matahari menghasilkan energinya melalui fusi nuklir yang berlangsung di inti matahari, di mana suhu sangat tinggi sekitar 15 juta derajat Celcius, dan tekanannya yang luar biasa besar. Di inti matahari, inti atom hidrogen bergabung menjadi helium melalui serangkaian reaksi yang disebut dengan rantai proton-proton. Energi dari matahari dapat dimanfaatkan melalui berbagai cara dengan teknologi utama seperti 1. Panel surya. Teknologi ini mengubah sinar matahari langsung menjadi listrik menggunakan sel fotovoltaik. Panel surya sering digunakan untuk kebutuhan rumah tangga, komersial, hingga pembangkit listrik skala besar. Kedua yaitu pembangkit listrik tenaga surya. Sistem ini menggunakan cermin atau lensa untuk memusatkan cahaya matahari ke satu titik untuk menghasilkan panas, yang kemudian digunakan untuk memanaskan fluida, menghasilkan uap, dan menggerakkan turbin listrik. Ketiga, pemanas air tenaga surya. Teknologi ini menggunakan kolektor panas matahari untuk memanaskan air, biasanya untuk kebutuhan rumah tangga atau industri. Yang keempat, teknologi panel surya terapung atau floating solar. Inovasi ini memanfaatkan permukaan air seperti waduk atau danau untuk memasang panel surya yang membantu mengurangi penggunaan lahan. Potensi pemanfaatan matahari sebagai energi terbarukan semakin meningkat seiring kemajuan teknologi, menjadikannya solusi penting untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Jadi begitu. Satu lagi Tra, Gibi. Jangan satu minggu ini antara sekolah Gibi. Yuk. Lalu udah terus mau ke sekolah lah. Lalu kan tambah buku terus, sakit lah. Iyo satu minggu ini hujan terus kong. Itu panas kemarin gini nih, tanah subur nih. Iya Mi, kan air itu kan ada DP baik dan buruknya tuh. Air adalah salah satu sumber energi terbarukan yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan. Sumber daya air tidak akan pernah habis karena adanya siklus hidrologi, yaitu siklus daur air yang membuat mineral di dalamnya dapat digunakan kembali. Salah satu pemanfaatan sumber daya air yaitu pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. PLTA memanfaatkan aliran air sungai atau bendungan untuk menggerakkan turbin, yang kemudian menggerakkan generator untuk menghasilkan listrik. Selain itu, sistem ini juga dapat berfungsi sebagai sistem pengatur air, yaitu irigasi atau pengendalian air, sehingga sumber daya air dapat menjadi salah satu sumber energi pengganti energi fosil. Yui, besok ada kegiatan tanaman. Oh iya, tadi ada itu di grup tuh. Oh, barang kita baru lihat. Tadi kayak panas, sekarang kayak sejuk, angin. Ih, mau tak tahu kak? Ibu sudah jelaskan minggu lalu tentang angin lagi. Iya, Jadi, angin merupakan sumber energi karena bersifat berkelanjutan di mana energi angin dapat dilakukan kembali dan tidak akan pernah habis. Selain itu, pemanfaatan energi angin dapat didistribusikan secara luas dan melimpah. Contohnya, energi angin sebagai kontribusi dalam mengurangi emisi rumah kaca, karena digunakan sebagai bahan energi alternatif pengganti fosil dalam sistem pembangkitan energi listrik. Wih, tuh mana?
Nanda nggak tahu ternyata panas bumi. Iwe itu apa? Itu yang minggu lalu ibu saya jelaskan tuh. Kita taruh sekolah. Jadi panas bumi itu ada panas bumi atau energi geotermal adalah salah satu sumber energi terbaru yang berasal dari panas yang tersimpan di dalam lapisan bawah permukaan bumi. Energi ini berasal dari penyeluruhan radioaktif alami, mineral-mineral di inti bumi dan panas tersisa dari pembentukan planet. Contoh pemanfaatan panas bumi adalah 1. Pembangkit listrik. Energi dalam bumi digunakan untuk menghasilkan listrik melalui pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTP. Prosesnya terlibat pemanfaatan uap dari reservoir panas bumi untuk penggerakan turbin yang terhubung dengan generator listrik. 2. Pemanasan ruang. Di negara-negara iklim dingin, energi panas bumi digunakan untuk sistem pemanasan ruang. Sistem ini menggunakan panas dari lapisan tanah yang lebih dalam untuk memanaskan air atau uap pada bangunan. 3. Pertanian. Panas bumi digunakan untuk meningkatkan produktif sektor pertanian seperti pemanasan rumah kaca, pengeringan panen, atau pengelola lahan pertanian di daerah dingin. 4. Industri. Energi panas bumi dimanfaatkan di berbagai proses industri seperti pengeringan bahan, pasteurisasi, atau pemanasan proses kimia yang memerlukan suhu tinggi. 5. Para wisata dan rekreasi. Sumber panas bumi berupa air panas alami sering dimanfaatkan untuk daya tarik wisata seperti pemandian air panas atau kolam terapi. 6. Pengelola air bersih. Teknologi panas bumi dapat digunakan dalam proses desalinasi untuk mengubah air laut menjadi air tawar, mengutamakan wilayah dengan tersedia air bersih yang terbatas. Dengan pengelola yang baik, energi panas bumi memiliki potensi besar untuk mendukung transisi energi global menuju sumber energi yang lebih bersih dan berkelanjutan. Oh, begitu. Oke, makasih. Oke. Tapi ngo paham tidak materi minggu lalu yang ibu jelaskan tentang biomasa? Oh, yang itu tuh? Iya. Kita paham. Biomasa adalah salah satu sumber energi terbarukan yang berasal dari bahan organik, seperti tumbuhan, limbah pertanian, kayu, atau limbah hewan. Biomasa dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan energi dalam bentuk panas, listrik, atau bahan bakar cair. Pemanfaatan energi biomasa memiliki potensi besar untuk memenuhi kebutuhan energi sekaligus mengurangi dampak lingkungan. Berikut adalah beberapa pemanfaatannya. Yang pertama, produksi listrik. Biomasa dapat digunakan untuk menghasilkan listrik melalui pembakaran langsung atau melalui konversi menjadi gas biomasa. Yang kedua, produksi biofuel. Bioetanol dihasilkan dari fermentasi bahan kayak gula atau pati seperti jagung, tebu, dan ubi. Biodiesel diproduksi dari minyak nabati seperti kelapa sawit atau minyak jelantah. Biogas, gas metana yang dihasilkan dari penguraian bahan organik oleh bakteri anaerobik, biasanya digunakan untuk memasak atau pembangkit listrik. Dan yang ketiga, pemanasan dan pendinginan. Biomasa seperti kayu bakar dan pelet biomasa sering digunakan untuk pemanas rumah, boiler dan industri, atau pengeringan di sektor manufaktur. Yang keempat, pengolahan limbah. Pemanfaatan limbah organik sebagai bahan biomasa membantu mengurangi volume limbah di TPA, yaitu tempat pembuangan akhir, sekaligus menghasilkan energi. Dan yang terakhir, pertanian dan kehutanan. Biomasa berupa residu tanaman atau kayu dapat digunakan kembali sebagai bahan energi sekaligus meminimalkan limbah pertanian dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Oh, begitu. Soalnya kemarin kita taruh mengerti. Makasih. Tadi saya berasa, tadi saya guru IPA dia pasti akan tahu lidah.
Makanya apa, Kong? Siapa yang kemarin panas sekali? Lalu hujan terus kok. Mari dah. Mau paham terang? Denan nggak tahu Tra tentang panas bumi. Oh, begitu.